Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Valdi Furqoni di Radio Salebeo. Pada pertemuan kali ini kita kedatangan pebisnis muda yang sukses memasarkan produknya hingga berbagai wilayah. Dan ini dia Faisal Haris Mantori dan Ahmad Irfan Andesta. Tepuk tangan. Sehat bang? Alhamdulillah sehat bang Faisal. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita ngobrol nih, mau minum apa dulu nih? Ada air putih, teh, kopi, susu? Kopi hitam bang, kopi hitam. Kopi hitam. Saya teh aja. Teh aja, oke. Yanto. Baik, sebelum kita ngobrol mau ini, aku by the way, abang-abang ini asli dari mana? Saya sedikit riset kalau Salalawe ini adalah makanan khas Pariaman. Dan saya penasaran nih, apakah abang-abang berdua ini berasal dari Pariaman atau bagaimana? Bang Irfan dulu deh. Oke, Bang Valdi. Kebetulan saya bukan orang Priaman. Saya berasal dari pesisir selatan. Gitu. Dan teman saya, Juga sama dari pesisir selatan. Oh, jadi kalian berdua enggak Pariaman ya? bukan. Tapi gimana tuh? Kok bisa dua orang pesisir selatan memulai memproduksi Salalawa yang makanan khas Pariaman? Dari saya dulu nih. Oke, boleh. Jadi ceritanya itu kami kan sekampus bareng gitu. Dari kampung yang sama, sekampus bareng. Habis itu lulus barengan gitu kan. Dari salah satu kampus ada Sumsel Barat. Yep. Tamat kuliah bingung mau ngapain, mau jualan apa, mau kerja apa gitu. Nah kebetulan si Faisal ini dari luar, dari pergi jalan gitu. Oke. Pulang ke kos, kebetulan kami juga sekos bareng gitu kan. Pulang ke kos bawa gorengan Salalawa gitu. Oke. Oh iya. Karena nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain, baru lulus kuliah. Ya tiba-tiba kepikiran aja tuh, gimana kalau kita jualan Salalawa gitu. Kebetulan di daerah kami ngekos Salalawa ini Lumayan terkenal ya. lumayan terkenal tapi sedikit yang jual gitu. Oh iya. Jadi kami ngambil peluang itu dan jualan berdua gitu. Dengan rasa, dengan Ciri bentuk- khas kami ciri sendiri. khas yang Ya, berbeda. Oke, jadi Ya pastinya tidak menghilangkan cita rasa aslinya, tapi dengan sedikit variasi begitu. Ya, jadi Anda berjualan Salalawe ini adalah perdana nih Anda. iya. Ya kalau bisa dibilang perdana memang perdana, tapi ya kami juga belajar dari resep-resepnya dari orang asli gitu bang. Iya. Oh, begitu. Sebelum kami jualan ya kami tanya ke teman-teman kuliah dulu yang kebetulan dari Priaman juga, tempat Salalawa ini berasal gitu. Iya. Mungkin teman-teman di rumah mungkin ada yang tidak tahu sebenarnya apa sih yang Salalawe itu? Apakah lawe itu selalu salah apa gimana? Mau aku? Kalian jelas. Nah, jadi gini kalau saya cari tahu ya, Salalawa itu salah itu berarti goreng. Oke. Lawu itu berarti ikan. Ikan. Jadi ikan yang digoreng. Jadi bentuk makanan itu bulat kecil kayak bola pingpong. Itu digoreng kering, di luarnya itu renyah, dalam itu agak lembut. Oh iya iya. Nah, Iya. adonannya itu dicampur sama Ikan. Ada tepungan ikan, ada juga Tepung dengan- beras ya? tepung beras. Karena biasanya kalau biasa resep asli itu dicampur dengan ikan teri kering yang hancur. Jadi dicampur dengan tepung beras gitu. Oke. Kalau boleh tahu apa saja sih bahan-bahan utama yang digunakan dalam masakan tradisional Salalawe ini? Kalau bicara dengan bahan-bahan ya itu sedikit rahasia ya, karena itu bumbu-bumbu resep kami yang tentunya ya nanti takutnya ditiru. Oh, takutnya Kalau diplagiat untuk ya. Secara umumnya kalau ya. secara umumnya Oke, secara bahan-bahan umumnya aja itu dah. ada tepung beras. Kalau biasanya kami menggunakan ikan teri kering Yep. yang digoreng halus. Setelah itu ada air putih, daun kunyit yang dipotong-potong, dan tentunya ada minyak goreng untuk menggoreng begitu. Oke. Baik. Kan Anda berdua ini memproduksi Salalawa dan kebetulan Anda mempunyai ciri khas yang berbeda dengan Salalawa yang lain. Iya. Apa sih ciri khas yang berbeda dari Salalawa yang Anda berdua produksi ini? Nah, kalau biasanya Salalawa itu kan ya makanan tradisional sekedar tidak ada saus atau sambal. Nah, di sini kami menyediakan berbagai macam saus dan sambal seperti balado, keju,
ada juga saus teriyaki, ada saus barbeque, banyak lah variannya. Nanti kalau seandainya ada teman-teman yang mau datang atau sedikit promo nih ya, Bang. Iya. Bagi teman-teman yang mau datang, silahkan berkunjung. Nah, di sana kami akan menyediakan berbagai macam hidangan, salah satunya makanan Salalawu ini yang populer di masyarakat gitu. Gitu. Oke, nih minum kalian. Ini kopi hitam siapa tadi? Oh iya, saya. Oke. Iya, Abang iya, teh terima ya? kasih. Minum dulu. Oke, apa sih Bang yang menjadi tantangan dalam mempertahankan keaslian dan keberlanjutan makanan khas Lawu ini? Apakah ada apa tidak? Kalau untuk tantangan ya, Hmm. kita tahu lah kalau anak-anak muda sekarang nih ya lebih suka makanan cepat saji gitu kan. Iya. Cuma jadi tantangan makanan khas ini yaitu makanan khas cepat saji karena mudah ditemukan. Jadi kalau salah lauk ini kan agak sulit ditemukan gitu. Karena penjualannya dikit tadi. Makanya tadi kami tertarik buat jualan kan karena penjualannya dikit. Ya. Kemudian cita rasa mungkin ya. Salah lauk ini kan bahan dasarnya ikan teri. Nah, tadi kami bilang inovasi. Nah, rencana kami ke depannya mau mengembangkan bahan dasarnya ikan teri. Kami ganti jadi mungkin daging ikan ini nanti, tapi belum pasti apa ikannya. Habis itu mungkin udang mungkin gitu. Jadi tantangannya ini adalah karena Selawu ini masih awam dikenal oleh orang lain ya. Ya, Salalawu itu kalau bicara tantangan masih ada sih Bang. Makanan hits zaman sekarang. Nah, makanan hits itu kan banyak digandrungi oleh anak-anak muda, sebut saja seperti pisang coklat. Nah, itu kan banyak yang mau. Jadi kami sedikit merubah dan berinovasi pada makanan ini karena ya takutnya cita rasanya hanya begitu-begitu saja. Jadi inovasi itulah yang kami penting. Mulai dari bahan hingga saus-sausnya kami variasikan. Biar diminati begitu. Iya. Tapi Selawu ini mirip makanan khas India ya, yang ladu tahu? Ladu. Oh, iya. Mirip itu. Iya, Ya, saya pernah seperti itu. nonton film India. Tapi itu versi manis katanya. Mungkin. Iya. Yang ukurannya pun lebih besar ya gitu. Kirain gitu sama ya kan. Oke, berbicara tentang omset penjualan, kira-kira berapa modal awal untuk memulai bisnis Salalawu ini? Ya, kalau bicara soal modal, ya awal-awal sebagai anak kos ya kami kesulitan untuk bermodal ya Bang. Iya. Karena ya pasti kami terbatas dana, yang pada itu Irfan juga meminjam kepada orang tuanya, begitupun saya yang juga meminjam kepada keluarga saya. Ya pada waktu itu modal kami ya cuman berapa? 1 juta kemarin masing-masing. Iya. 1 juta masing-masing. Mencoba untuk mulai dari membangun, belajar resep, mencoba makanan, ya untuk sedikit-sedikit lah membangun untuk bisa berjualan gitu. Dengan modal 1 juta Anda berdua bisa mencapai ke titik ini. Alhamdulillah. Tuh, camkan teman-teman. Kuncinya apa? Mau berusaha. Berusaha. Mencoba. Bersabar. Terus berdoa. Oke. Salalawu ini enaknya dinikmati dengan apa ya Bang? Ngomong-ngomong, maksudnya apakah ada makanan atau minuman lain yang menjadi penikmat agar Salalawu ini semakin enak dimakan gitu? Pada dasarnya kan goreng-gorengan ya kan ini Salalawannya kan. Oh Jadi iya, termasuk gorengan ya? iya gorengan. Jadi sama aja kayak bakwan gitu. Jadi bisa jadi pendamping makanan kayak waktu sarapan ditambah dengan lontong sayur gitu ya. Oh, Sambal iya. lauk, mungkin sop atau lontong apa lagi ya? Ya lontong lah. Kalau Makanan orang sarapan. bisa nggak Bang jadikan sambal untuk makan nasi? Bisa nggak? Iya. Karena biasanya kami itu sering menerima dari tapi itu biasanya satu hari itu bisa 50 berapa? 50 box. 50 box satu hari. Itu dititip sampai yang mesannya itu sekitar 50 warung sate yang mesan. Itu satu box itu berapa ya harganya? Satu box. Satu box berapa? 200 Iya, 200 ribu satu box. Ya. Dikali 50. Segitulah. Gitu Hitung-hitung aja lah. Ya, teman-teman di rumah itu hitung aja ya. Gue emang nggak paham matematik ini. Oke, nih pertanyaan terakhir nih. Bagaimana masukan dari abang-abang ini tentang pemula yang ingin memulai bisnis Salalawu?
Sebenarnya nggak harus salah juga sih ya. Kalau mau mulai bisnis itu yang pertama harus yakin. Karena kalau nggak yakin, bisnis ini bukan hal yang mudah gitu. Harus yakin gitu. Karena tantangannya banyak. Jadi harus siap menghadapi tantangan. Yep. Selain itu harus kuat mental juga, harus berusaha, kuat berdoa. Jangan kalau udah mulai nanti udah down, Gagal dikit langsung nyerah. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa. Harus kuat lah intinya. Iya. Tapi yang intinya kita tidak boleh gengsi ya bang. Betul, jangan takut kalau ketemu teman jualan mulai malu-malu, itu nggak boleh. Nah itu teman-teman, nggak boleh gengsi. Kalau ada temanmu yang berjualan, maka oh iya bang, ini kalau tempat produksinya ada di mana nih? Kalau kami mau makan selalawak, kami ingin deh ke tempat abang biar dapat gratis gitu kan. Kalau tempat produksinya ya, kalau produksinya itu masih di tempat kami di pesisir selatan. Cuma Pesisir selatan. kalau abang-abang mau menikmati selalawak nggak harus di pesisir selatan, soalnya udah ada beberapa cabang. Ya kami sudah mempunyai 50 cabang. 50 Ya, gila. 50 cabang yang tersebar di Kota Padang. Oke. Silahkan cari-cari aja Salalawak Salebeu. Ada aja. Oke sobat di rumah, mungkin hanya itu yang podcast kita siang hari ini. Teruslah berkarya, semangat belajarnya, dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya Valdi Furqani pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu mengikuti Radio Selebeu karena masih banyak narasumber yang harus kita selebeu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.